Hai guys, kembali lagi ke channel saya. Ini saya pasang lilin nih bukan untuk mau macam yang menyembah berhala ya, tapi ini saya mau kasih cerita. Hari ini saya mau kasih cerita kamu satu cerita yang seram juga, memang sangat seram. Dia pernah terjadi dalam masyarakat kita lah. Jadi di mana dia terjadi itu saya tidak mau kasih cerita. First, sebelum saya mau kasih terus ini cerita, sekali lagi saya mau ucap banyak-banyak terima kasih kepada semua subscriber saya. Terima kasih karena subscribe saya punya channel ini. Hari ini saya akan bercerita seorang lelaki yang berkawin dengan orang bunian lah. Saya percaya ramai kamu di sini tahu apa itu bunian. Dan saya percaya juga ada banyak di antara kamu yang sudah dengar ini cerita, sebab dia memang famous. Cerita ini memang sangat terkenal sekitar tahun 90-an lah. Jadi ini cerita saya karena kasih cerita oleh guru kami sekolah rendah di sana SK Kinaban lah. Siapa-siapa yang sama-sama saya bersekolah sewaktu saya di SK Kinaban ini, saya percaya kamu tahu siapa tuh yang guru kasih ceritalah. Tapi saya tidak akan sebut nama dia sebab dia sudah pergi ke dunia yang lain lah. Cerita budak lelaki berkawin dengan bunian ini kan, ini cerita dia mula-mula ini cerita kan ada seorang budak lelaki nih. Budak lelaki ini dia hanya tinggal bersama dengan ibu dia lah. Dia punya datu, dia punya nenek kan sudah meninggal lah. Ini bapak dia sudah meninggal, tapi ini mayat nih bapak dia kan tidak kena jumpa tahu, sebab ramai orang cakap yang bapak dia sudah meninggal tapi mayat dia tidak kena jumpa. Last dia orang nampak dia kan ini bapak dia pergi Menore Geta, tapi sampai malam, sampai esok hari dia, seminggu kemudian, bulan kemudian, tahun kemudian kan bapak dia tidak balik. Jadi dia karena kasih sah meninggal sudahlah, tapi tidak kena jumpa. Mungkin ramai juga yang cakap yang bapak dia ini karena makan binatang buas waktu dia pergi Menore, sebab dia orang punya kebun getah ni kan sana di Nuluhon, di bukit-bukit yang jauh dari perkampungan. So memang tempat kebun getah dia orang ni kan sangat sunyi lah. Jadi tidak orang lain di sana. Lagipun ada juga kebun di sekitar dia orang kan, tapi jauh dari tanah dia orang lah. Berbalik kepada cerita ini lelaki, selepas bapak dia hilang tuh kan, yang karena cakap meninggal sudah, dia orang tinggal 2 beranak lagi lah, ini lelaki sama ibu dia. Selepas bapak dia karena kasih sah meninggal kan, ibu dia yang terpaksa ganti suami dia untuk mau pergi Menore Geta lah, untuk mau menyerah kehidupan dia orang dua. So selain dari Menore Geta ini mama dia juga berkebun, tanam sayur, tanam ubi. Lepas tu dia orang ada tanam padi juga. Yang budak nih kan, dia pun tidak lama dari itu dia pun mulailah masuk sekolah rendah. So selepas ini budak balik dari sekolah kan, dia memang rajin lah, dia turun pergi kebun, dia tolong mama dia lah. Mama dia kasih bersih-bersih sawah padi, kasih bersih itu kebun sayur dia orang semua macam begitu. So anak-anak yang lain kan balik dari sekolah saja terus main lah, tapi dia pula balik dari sekolah saja terus terpaksa turun sawah untuk mau bantu ibu dia, sebab ini budak ni kan dia cepat memahami lah keadaan dia orang.
yang dorang ini memang susah, hidup susah. Lagipun banyak budak-budak kan tidak mau berkawan sama dia sebab dia kotor, seleke, jam tidak bersih selalu macam begitulah. So memang sangat kasihan. Tidak lama selepas itu kan ini budak pun dia masuklah tingkatan 1, dia besar sudah. So masa dia masuk sekolah menengah sudah nih kan, dia mulai pandai menore getah sudah sebab mama dia ajar dia menore getah. Jadi sebelum pergi sekolah, selepas balik dari sekolah macam begitu kan, dia tolong ibu dia lah. Kalau sebelum pergi sekolah kan dia tolong ibu dia turun pergi di kebun diorang untuk menore getah. Jadi jadi di sana kan dapat bantu ibu dia lah. So selepas dia siap, dia balik rumah, dia mandi, lepas tu dia pergi sekolah lah. Jadi dia sampai di sekolah kan banyak budak-budak yang ijik-ijik dia lah, otong gata dia bilang, yang maksudnya bau getah dia bilang. So ini lelaki dia tidak kisah sebab dia cakap lah, kamu nih bagus, kamu orang kaya, saya ini orang miskin, dia bilang macam begitu. Jadi itu diam juga lah tuh yang budak-budak yang mengijik dia. Jadi selepas dia balik dari sekolah, dia turun juga sawah padi, pergi di kebun sayur dia orang untuk tolong ibu dia kasih bersih lah macam biasa. So masa ini lelaki masuk tingkatan 2 sudah, dia di tingkatan 2 sudah kan, ini ibu tuh yang lelaki kan, mama dia sakit tenat lah, dia kena stroke, itu stroke yang mati separuh badan tuh. Jadi ibu dia tidak dapat bekerja lah, dia tidak dapat turun sawah padi untuk mau buat sawah padi, lepas itu tidak dapat turun pergi kebun getah untuk mau menori getah. Jadi selepas 1 minggu sejatuh yang ibu dia sakit kan, ini lelaki rasa macam terbeban lah sebab dia waktu dia pergi sekolah kan, dia punya otak di rumah saja buat dia terpikir ibu dia yang sedang sakit. So selepas 1 minggu tuh kan dia bercadang untuk mau berhenti sekolah saja macam begitulah. So dari sana juga kan dia start punteng sekolah sudah dia tidak pergi sekolah. Jadi sampailah beberapa hari dia tidak pergi sekolah, ini guru kelas dia kan heran lah. Jadi dia pergi cari ini lelaki sana di rumah dia. Biasalah kan kalau dulu nih kan, kalau kau tidak datang saja kerja pergi sekolah kan, ini guru dia datang pergi di rumah kau, dia pergi cari kau bang. So saya punya pernah juga saya punya angkal dulu, orang cerita dia orang tidak datang pergi sekolah, terus ada guru dia orang datang pergi rumah mau cari dia orang pergi sebab tidak datang pergi sekolah bah. Jadi anyway kita kasih limpas yang itu. So jadi ini guru kelas dia kan sampai di rumah dia orang, terus dia nampaklah tuh lelaki di sana, dia sedang buat sawah padi dia orang. So rumah dia orang nih memang jauh dari sekolah juga lah. Jadi dia nampak ini lelaki lah sedang buat kasih bersih kebun sawah padi. Jadi itu guru kelas dia kan panggil dia lah. Dia panggil, sini kau dia bilang. Terus saya tidak boleh sebut nama nih orang lah. So dia panggil lah, kawan sini kau. Kenapa kau tidak pergi sekolah sudah, dia bilang. So ini lelaki dia pun kasih paham lah yang cigu dia bawa itu cigu dia naik di atas rumah kan, dia kasih tengok mama dia yang tertidur lah, terbaring sedang sakit. So
Ini lelaki pun cakaplah sama guru dia yang dia tidak dapat datang pergi sekolah sebab mama dia sakit. Lepas tu tiada yang mau jaga mama dia. And then kalau dia pergi sekolah juga kan itu tiada yang mau sarah hidup dia orang dua. Jadi ini guru kelas dia paham jugalah keadaan dia, so dia kasih tahu pihak sekolah. So pihak sekolah pun datanglah bagi bantuan sama dia orang dua beranak nih sikit-sikit. So yang penting dapat membantulah. Jadi ini guru ini pihak sekolah dia orang juga kan bagi dia tempo cuti sekolah bertempo sampailah mama dia datang mama dia sehat kan dia kena datang balik pergi sekolah. Jadi ini lelaki dia kasih oke sajalah, kalau sudah sembuh saya akan datang pergi sekolah balik, dia bilang, dia cakap sama guru kelas dia orang. Satu hari itu kan ini lelaki dia turun pergi kebun getah macam biasalah, pergi memutung getah. Tapi kali ini kan dia turun lebih awal dari yang sebelumnya lah. Dia masih gelap lagi, malam lagi, macam begitu dia turun sudah. So dia kasih packing, dia kasih masuk bekalan makanan dia supaya dia boleh sarapan pagi. Dan waktu itu juga kan dia bercadang untuk mau turun awal supaya dia dapat jaga ibu dia. Lepas tu boleh kasih bersih kebun sawah padi dia. And then dia ada lebih masa untuk mau jaga ibu dia lah, mama dia. Jadi dia jalan lah pergi di kebun getah dia orang tuh, pergi menore. Jadi sampai masa sebelum dia sampai di sulap dia orang ni kan ada di pondok di tengah hutan dia orang nih, di kebun getah dia orang. Sebelum dia sampai di sana kan dia terdengar satu suara menangis, suara perempuan menangis. Jadi dia heran lah, jadi dia dengarkan betul-betul itu ada suara perempuan menangis. Dia macam mana lah saya mau balik nih, dia bilang itu suara. Jadi ini lelaki pun cari-carilah. Terus kan kalau dulu kan dia orang guna pelita tuh yang kabait, dia bilang tuh bayang dia orang pakai batu kabait yang orang pakai untuk buat meriam tuh. So dulu saya pun masih sempat pakai itu kabait. Dulu waktu saya menore pun saya pernah pakai ini kabait. Dia memang terang lah. So dia suluh pakai itu kabait kan di sulap dia orang. Dia suluh macam begitu. Terus dia nampak ada satu perempuan di sana berduduk di tangga tuh sulap dia orang lah. Jadi dia dekat lah.